Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zuriatin, kelas RPL 4A, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu Bapak Kasmawi MKom yang telah sudi melihat video saya. Di sini saya akan melakukan presentasi final project saya dengan judul Sistem Adopsi dan Perawatan Kucing. Yang pertama adalah latar belakang. Ilham Cat House adalah sebuah jasa perawatan dan adopsi kucing yang berada di Pekanbaru. Ilham Cat House merupakan bisnis atau layanan yang bertujuan untuk memberikan perawatan yang optimal kepada kucing serta mencarikan rumah yang baik bagi kucing yang membutuhkan adopsi. Selain terdapat fitur adopsi, sistem ini juga memiliki fitur penawaran perawatan kucing. Lanjut, di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pastinya adalah mempermudah adopter untuk mencari informasi kucing ras. Kemudian, menciptakan proses adopsi yang mudah dan terpercaya. Lalu, mempermudah adopter untuk melakukan booking perawatan tanpa harus datang ke tempat. Kemudian, yang terakhir, panduan pasca adopsi yang akan memberikan tips untuk adopter baru maupun lama. Nah, manfaat dari sistem ini yang pastinya itu mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai cara merawat kucing dan proses adopsi yang mudah. Lalu, yang pastinya ini yang paling penting adalah memperluas jangkauan pengguna. Kemudian ada landasan teori. Nah, di sini ada 5 landasan teori, yaitu interaksi manusia dan komputer. Itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Lalu ada information security, merupakan kumpulan proses dan alat yang didesain dan diluncurkan untuk melindungi informasi bisnis dan sifatnya sensitif dari tindakan modifikasi. Lalu ada HCI Guidelines, merupakan rekomendasi yang dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan antarmuka yang lebih ramah pengguna dan efektif. Lalu ada user interface atau UI. Ini adalah tampilan visual dari sebuah produk yang pastinya tuh menjembatani sistem dengan user. Kemudian ada user experience atau UX, adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Lalu di sini ada metode di dalam desain proses, yaitu design thinking. Nah, design thinking ini adalah proses pemecah masalah yang kreatif. Proses design thinking ini merupakan proses yang berulang-ulang. Nah, di sini ada metode design thinking. Di sini ada empatis. Owner menginginkan bisnisnya itu dapat diketahui oleh banyak orang. Kemudian, owner menginginkan kucingnya dapat diadopsi hingga seluruh Indonesia. Kemudian, dari empatis itu didapatlah define dari hasil wawancara tersebut. Yang pertama, nama bisnisnya itu adalah Ilham Cat House. Kemudian, ownernya itu adalah Ilham Aditama dan Juni Framasari. Kemudian lokasinya itu Jalan Kusuma Bakti Marpoyan, Kota Pekanbaru Riau. Nah, di sini juga ada info kontaknya, nomor HP. Kemudian memiliki rating 4,9 di pencarian Google. Setelah itu dia mempunyai media promosinya itu melalui Instagram dan via Google. Via Google ini maksudnya bukan sebuah website, tapi dia mengupload foto kucingnya di Google. Kemudian yang pastinya itu dia belum memiliki website dan menyediakan jasa perawatan dan adopsi lepas kucing. Oke, di sini ada task flow. Yang pertama adalah dimulai dengan membuka halaman website. Setelah membuka halaman website, maka akan menampilkan halaman utama, yaitu tampilan menu navbarnya. Kemudian di sini ada beberapa menu. Salah satunya itu ada menu perawatan dan menu adopsi. Yang pertama, jika user ingin memilih menu adopsi, maka dia akan mengklik menu adopsi. Lalu setelah mengklik, akan menampilkan detail menu adopsinya. Isi dari detail tersebut ialah seperti jenis kucingnya, harga kucing, kondisi kucing, dan lain-lain. Nah, jika dia ingin melakukan adopsi, apabila ia menginginkan adopsi, maka dia harus mengisi formulir yang telah disediakan. Lalu setelah mengisi formulir, dia akan menunggu konfirmasi dari owner. Nantinya akan dikirim melalui email atau WhatsApp. Kemudian setelah terkonfirmasi, maka dia akan melakukan pembayaran. Nah, di sini melakukan pembayaran transfer dengan harganya sesuai nominal yang sudah ditetapkan pada sistem. Kemudian melakukan pengiriman.
Ini pengiriman ini melalui ekspedisi yang telah disepakati melalui konfirmasi dari WhatsApp tadi hingga selesai. Kemudian, jika user ingin memilih menu perawatan, maka dia akan mengklik menu perawatan lalu menampilkan detail menu perawatan tersebut. Di dalamnya itu ada jenis perawatan, harga, dan manfaat, dan lain-lain. Kemudian, apakah dia ingin melakukan perawatan? Nah, jika iya, dia akan melakukan penjadwalan. Nah, user di sini akan masuk ke dalam fitur chatting melalui WhatsApp hingga selesai. Nah, jika tidak, maka dia kembali lagi memilih menu perawatan. Oke, di sini ada wireframe. Nah, wireframe ini adalah kerangka atau blueprint dalam UX design. Nah, di sini ada dua wireframe, yaitu low fidelity atau lo-fi. Nah, ini merupakan wireframe yang sederhana dan tidak detail. Nah, wireframe ini biasanya hanya menggunakan garis, kotak, dan placeholder text untuk menunjukkan tata letak dasar. Kemudian di sini ada high fidelity atau hi-fi wireframe. Nah, ini tuh lebih detail dan realistis. Baiklah, saya akan mencontohkan bagaimana bentuk wireframe kedua ini. Ini adalah contoh untuk low fidelity dari fitur home. Nah, ini adalah contoh untuk high fidelity wireframe. Nah, di sini ada prototyping. Prototyping website adalah sebuah proses mode awal dari situs web untuk menguji dan memvalidasi desain, tata letak, dan fungsionalitas sebelum peluncuran final. Nah, ini adalah contoh prototyping dari menu home hingga menu hubungi kami. Nah, proses ini tuh juga membantu mengidentifikasi masalah dan mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Baiklah, di sini masuk ke hasil desain dan pembahasannya. Nah, untuk penggunaan typography sendiri pada website ini saya menggunakan dua font, yaitu Burst Swash dan Poppins. Nah, untuk coloring sendiri saya menggunakan 5 warna. Ada sienna, sandy burn, gold road, white, dan putih. Untuk spacing atau jarak itu rata-rata saya gunakan 12 pixel dan 23 pixel tergantung kebutuhan konten. Lalu di sini ada UX law, terdapat dua hukum yang saya gunakan, yaitu law of proximity, itu pengelompokan objek yang sejenis. Kemudian ada Miller's law, itu hukum untuk pembuatan navbar sendiri atau item yang kita bisa ingat itu 5-7 item. Selanjutnya ada navigasi. Pada website adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri dan mengakses berbagai halaman dan konten dalam situs web. Nah, kemudian ada home. Home ini yang paling penting pada sebuah website. Itu untuk merujuk pada halaman utama atau beranda yang biasanya dilihat oleh pengguna saat mereka mengunjungi situs tersebut pertama kali. Oke. Nah, di sini ada scroll. Di sini terdapat dua scroll, vertikal dan horizontal. Pagination adalah proses memecah konten situs web yang terlalu panjang. Lalu ada searching atau pencarian. Ini adalah kemampuan yang diberikan kepada pengguna untuk mencari informasi tertentu di dalam sebuah sistem. Kemudian ada heading, yaitu untuk memberikan judul atau subjudul. Ada title, itu untuk menunjukkan halaman web. Kemudian ada label, yaitu bagian deskriptif teks untuk memberitahu pengguna tentang tujuan antarmuka pada halaman web. Nah, links ini itu berhubungan dengan navigasi agar pengguna bisa bernavigasi di antara halaman yang berbeda, berinteraksi dengan halaman interaktif seperti tombol, gambar, dan menu, dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang ada content writing, adalah sebuah proses untuk memproduksi konten dan terkadang ditunjukkan untuk pemasaran sebuah produk. Baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana desain saya di Figma. Nah, ini adalah tampilan desain saya pada Figma. Nah, di sini ada searching. Di sini untuk fontnya sendiri pada navbar saya menggunakan Poppins. Nah, di sini juga ada penggunaan Burst Swash. Penggunaan font ini hanya pada home agar mempercantik halaman home. Ukurannya sendiri itu saya gunakan 60 di semua penulisan. Kemudian untuk Poppins ini merata ke semua menu. Untuk ukuran dan ketebalannya itu bervariasi sesuai kebutuhan konten. Dari 32 pixel sampai 12 pixel itu ketebalannya sendiri. Untuk Poppins ada medium, semi bold, dan bold. Penggunaan warna font sendiri menggunakan sienna. Saya padu-padankan dengan warna sandy brown. Pada halaman home di sini saya menggunakan 3 warna, yaitu warna golden road, white, sama putih. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini terdapat penggunaan warna hijau. Nah, warna hijau ini untuk desain
websitenya saya tidak menggunakan, cuman saya menggunakan warna hijau itu pada gambar-gambar tertentu yang saya selipkan warna-warna hijau seperti ini. Panduan, nah di sini ada hijau yang sedikit, kemudian di fitur hubungi kami juga warna latar gambar ini adalah hijau yang saya orange-kan. Untuk scrollnya sendiri saya menggunakan scroll vertikal untuk scroll ke bawah. Kemudian di sini terdapat hukum pengelompokan sejenis. Di sini saya menggunakan semua gambar kucing, kemudian menggunakan scroll horizontal. Di sini saya menggunakan pagination. Nah, jika mau foto saya taruh di sini, maka fotonya akan terlalu ramai, maka saya pisahkan dengan menggunakan pagination. Nah, seperti ini ya. Oke, ini adalah menu adopsinya. Bisa dilihat seperti ini. Lanjut ke menu perawatan. Seperti ini. Ke panduan. Seperti ini. Lalu hubungi kami. Di sini ada desain UI mobile. Nah, ini adalah versi mobile dari website sebelumnya. Nah, di sini terdapat header. Nah, header ini ada logo perusahaan, tanda selamat datang, notifikasi, pengaturan akun, dan searching. Untuk konten area sendiri itu ada berbagai macam menu, display gambar kucing yang tersedia, yang ini. Kemudian ada display gambar perawatan kucing dan artikel yang berkaitan dengan dunia kucing. Nah, untuk footernya sendiri di sini terdapat menu home, messenger, dan profile. Oke, di sini ada evaluasi UI UX. Hasil evaluasi UI UX design ini melalui Google Form dengan metode System Usability Scale atau SUS. Di sini terdapat 7 responden dengan 10 questions. Nah, di sini ada rata-rata question, kemudian ada rata-rata responden. Rata-rata question ini adalah rata-rata pertanyaan dari semua responden. Pada question pertama yaitu 4,29, question kedua yaitu 2,57, question ketiga 4,14, question keempat 3, question kelima 4, question keenam 2,86, question ketujuh 4, question ke-8 2,86, question 9 4,14, question 10 3,43. Kemudian di sini ada rata-rata untuk jawaban dari masing-masing responden pada 10 pertanyaan. Ini adalah rata-rata per baris. Untuk responden pertama itu 5,29, responden kedua 5,43, responden ketiga 5,14, responden keempat 5, responden ke-5 4,71, responden ke-6 4,57, responden ke-7 5,14. Nah, dari hasil rata-rata ini didapatlah rata-rata responden seluruhnya adalah 5,04. Masuk ke pembahasan akhir kita adalah kesimpulan dan saran. Ilham Cat House, sebuah layanan perawatan dan adopsi kucing di Pekanbaru yang bertujuan untuk memberikan perawatan yang optimal dan mencari rumah yang terbaik bagi kucing yang membutuhkan. Proses adopsi kucing itu seringkali mengalami kendala karena informasi yang tersebar melalui media sosial dan forum yang kurang efektif, serta minimnya platform khusus untuk adopsi dan perawatan kucing di Pekanbaru. Untuk mengatasi masalah ini, sistem adopsi dan perawatan kucing itu dirancang dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam memelihara dan mengadopsi kucing. Kemudian sarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus membuat pengembangan website yang user friendly atau mudah digunakan oleh user. Yang kedua, yang pastinya harus memperluas jangkauan dengan media sosial. Salah satunya adalah proses pembuatan website ini. Ketiga, itu sistem pencarian yang efektif ini untuk memudahkan user agar dapat mencari kucing yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya. Maaf apabila ada salah kata dan pengucapan saya yang kurang jelas dalam video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.